Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang titrasi kompleksometri dan penerapannya, yang beranggotakan Eka Ratnaningsih, Elita Angelina Rohmah, Elinor Hasanah, Ervina Ayuning Tias, Evelyn Citra Dewi, dan Fatihatul Quadia. Dengan submateri sebagai berikut. Yang pertama ada senyawa kompleks, yang kedua pembentukan kompleks antar ion logam dengan EDTA, yang ketiga ada masking dan demasking, yang keempat ada titrasi dengan EDTA, yang kelima ada indikator, yang keenam ada pembuatan larutan baku EDTA dan pembakuannya. Dan yang terakhir ada aplikasi titrasi kompleksometri menurut Farmakope Indonesia. Baik, acara selanjutnya yaitu pemaparan dari setiap materi. Untuk pemateri 1, silakan. Ya, materi yang pertama yaitu senyawa kompleks. Senyawa kompleks merupakan senyawa yang tersusun dari ion logam pusat dengan satu atau lebih ligan yang menyumbangkan pasangan elektron bebasnya kepada ion logam pusat. Ion kompleks terdiri dari atom pusat dan ligan. Atom pusat merupakan aseptor elektron dan ligan merupakan donor elektron. Berikut merupakan contoh ion kompleks. Fe3+, Cn6 3-, di mana Fe3+ merupakan atom pusat. Atom pusat biasanya merupakan logam transisi yang berada pada golongan 8. Cn merupakan ligan. Ligan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu monodentat yang menyumbangkan satu pasangan elektron bebas, bidentat 2 pasangan elektron bebas, dan polidentat yang menyumbangkan lebih dari 2 pasangan elektron bebas. 6 di sini adalah bilangan koordinasi, yaitu jumlah dari ligan yang terikat langsung oleh atom pusat. 3- merupakan bilog dari ion kompleks tersebut. Berikut merupakan nama ligan, rumus ligan, dan muatannya. Muatan ligan dibagi menjadi 3, yaitu netral atau 0, tidak bermuatan, ada akuo, amin, karbonil, dan nitrosil. Dan yang bermuatan negatif 1 ada fluoro, kloro, bromo, iodo, hidrokso, nitro, siano, dan tiosiano. Yang bermuatan negatif 2 ada sulfato, tiosulfato, dan karbonato. Tata nama senyawa kompleks. Yang pertama, kation ditulis terlebih dahulu, kemudian anion. Kedua, ligan harus diberi nama terlebih dahulu menurut urutan abjad. Ketiga, jumlah dari ligan sejenis dapat ditulis dengan imbuhan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Yang keempat, nama atom pusat disebut setelah ligan diikuti bilog dengan Romawi. Yang kelima, jika ion kompleks kation atau bermuatan plus diberi nama dengan nama asli atau nama Indonesia. Dan anion bermuatan negatif diberi nama dengan nama Latin dengan menambah imbuhan -at. Macam-macam senyawa kompleks. Yang pertama, kation plus ion kompleks negatif. Contohnya ada K2 NiCN4, NiCN4. Jika dijabarkan, yaitu 2K+ merupakan kation, ditambah NiCN4 2- merupakan ion kompleks negatif, dengan nama kalium tetrasianonikelat, di mana kalium berasal dari K+, tetrasiano berasal dari Cn yang berjumlah 4, dan nikelat 2 berasal dari Ni yang bermuatan 2+. Yang kedua, ion kompleks positif plus anion. Contoh CrH2O4,
Cl2, Cl. Jika dijabarkan yaitu CrH2O4, Cl2+ merupakan ion kompleks positif dan Cl- merupakan anion. Jika diberi nama yaitu tetraakuo diklorokrom 3 klorida, di mana tetraakuo merupakan H2O yang berjumlah 4, dikloro merupakan Cl yang berjumlah 2, krom 3 merupakan Cr yang bermuatan 3+, dan klorida berasal dari Cl-. Dan yang ketiga, ion kompleks positif ditambah ion kompleks negatif. Contohnya CuNH3 4, PtCl4. Jika dijabarkan yaitu CuNH3 4 2+ merupakan ion kompleks positif dan PtCl4 2- merupakan ion kompleks negatif. Jika diberi nama menjadi tetraamin tembaga 2 tetrakloroplatinat 2, di mana tetraamin berasal dari NH3 yang berjumlah 4, tembaga 2 berasal dari Cu yang bermuatan 2+, tetrakloro berasal dari Cl yang berjumlah 4, dan platinat 2 berasal dari Pt yang bermuatan 2+. Pembentukan kompleks antara ion logam dengan EDTA. EDTA atau etilen diamin tetraasetat adalah senyawa asam berbasa 4 yang sederhana ditulis dengan H4Y. Umumnya larutan EDTA dibuat dari garam Na2H2Y yang mudah larut. Titrasi kompleksometri meliputi reaksi pembentukan ion-ion kompleks ataupun pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan. Persyaratan mendasar terbentuknya kompleks demikian adalah tingkat kelarutan tinggi. Contoh dari kompleks tersebut adalah kompleks ion logam dengan EDA. Kestabilan senyawa kompleks dengan EDTA berbeda antara satu logam dengan logam lainnya. Reaksi pembentukan kompleks antara logam atau M dengan EDTA atau Y adalah M plus Y menghasilkan MY. Konstanta pembentukan atau kestabilan senyawa kompleks dinyatakan sebagai berikut. KMY sama dengan MY dibagi M kali Y. Besarnya harga konstanta pembentukan kompleks menyatakan tingkat kestabilan suatu senyawa kompleks. Makin besar harga konstanta pembentukan senyawa kompleks, maka senyawa kompleks tersebut makin stabil. Dan sebaliknya, makin kecil harga konstanta kestabilan senyawa kompleks, maka senyawa kompleks tersebut makin tidak atau kurang stabil. Harga konstanta kestabilan kompleks logam dengan EDTA atau KMY diberikan dalam tabel berikut. Di bawah ini merupakan tabel nilai konstanta kestabilan kompleks logam dengan EDTA. Bisa dibaca sendiri. Karena selama titrasi terjadi reaksi pelepasan ion H+, maka larutan yang akan dititrasi perlu ditambahkan larutan buffer. Suatu EDTA dapat membentuk senyawa kompleks yang mantap dengan sejumlah besar ion logam sehingga EDTA merupakan lignan yang tidak selektif. Dalam larutan yang agak asam dapat terjadi protonasi parsial EDTA tanpa pemecahan sempurna kompleks logam.
Sebagian besar titrasi indikator yang juga bertindak sebagai pengompleks. Dan tentu saja kompleks logamnya mempunyai warna yang berbeda dengan pengompleksnya sendiri. Indikator demikian disebut indikator metalokromat. Indikator Kalma di bawah ini merupakan indikator metalokromat. Indikator Kalmagit pH-nya 9-11 digunakan untuk Ba, Ca, Mg, dan Zn. Eriokrom Black Tea dengan pH 7,5 sampai 10,5 digunakan untuk Ba, Ca, Mg, dan Zn. Indikator Eriokrom Blue Black Earth dengan pH 8 sampai 12 digunakan untuk Ca, Mg, Zn, dan Cu. Indikator Murexit dengan pH 6 sampai 13 digunakan untuk Ca, Ni, Cu. Untuk indikator PAN dengan pH 2 sampai 11 digunakan untuk Cd, Cu, Zn. Indikator salicylic acid dan pH-nya 2 sampai 3 digunakan untuk Fe. Reaksi pembentukan kompleks dengan ion logam adalah H2Y2- plus Mn plus menghasilkan MyN-4 plus 2H+. H2Y2- adalah EDTA. M adalah kation atau logam dan H2Y adalah garam dinatrium edetat. Kestabilan dari senyawa kompleks yang terbentuk tergantung dari sifat kation dan pH dari larutan. Oleh karena itu, titrasi dilakukan pada pH tertentu. Pada larutan yang terlalu alkalis perlu diperhitungkan kemungkinan mengendapnya logam hidroksida. Yang ketiga, pada masking dan demasking. Pengertian pertama yaitu masking. Masking atau penutup adalah suatu proses di mana suatu dapat dirubah sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi ikut dalam suatu reaksi. Kemudian, demasking. Demasking adalah suatu peristiwa di mana zat demasking dikembalikan dalam keadaan semula. Beberapa kation dalam campuran sering demasking sehingga dapat dengan EDTA ataupun indikator. Yang pertama, sebagai masking yang terkenal ada ion cyanida yang stabil dengan kation Cd, Zn, Mg, Cu, Ni, G, kompleks cyanida masking dengan larutan formaldehid, asam aseto klorhidrat. Yang kedua, penambahan tioglykolat akan reaksi dengan Hg dan C hingga dapat membentuk kompleks lagi dengan DTA. Jadi, Zn adalah tercampur dengan Hg dan Cu dapat dititrasi secara kompleksometri. Yang ketiga, NH4F dapat menutup atau masking Ca, Hg, dan Al. Hingga Zn dalam campuran dengan Ca, Hg, dan Al telah ditambah NH4 dapat dititrasikan EDTA tanpa terganggu oleh Ca, Hg, dan Al. Yang keempat ada titrasi dengan EDTA atau kelatometri. EDTA itu adalah etilen diamin tetraasetik asid, yaitu asam lemah yang sukar larut dalam air.
EDTA ini paling banyak dipakai dalam titrasi kompleksometri. Dia memiliki 6 pasang elektron bebas pada 4 atom O dan 2 atom N yang dapat terikat pada ion logam. Harga KF-nya yang tinggi dan punya 6 reaksi EDTA. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya untuk senyawa tersebut tidak larut dalam air, sedang bentuk garamnya larut baik dalam air. EDTA ini adalah reaksinya H4Y. EDTA dijual dalam bentuk Na2H2Y 2H2O dengan nama komplekson 3 atau tri-triplex trilon B. EDTA yang digunakan sebagai larutan standar itu yaitu garam dinatrium EDTA Na2H2Y. Garam ini mudah didapat dalam keadaan murni. Struktur kelat logam EDTA bisa dilihat di samping. Yang bawahnya adalah gambar perubahan pH dengan fractional compression. Bentuk-bentuk asam basa yaitu 1 EDTA dapat membentuk lebih dari 7 macam bentuk tergantung pada pH larutan. Yang kedua, bentuk paling umum adalah Y4-, yaitu yang paling sering bereaksi dengan ion logam. Metode pengerjaan titrasi EDTA yaitu ada 1, titrasi langsung. Titrasi ini digunakan untuk kation yang bereaksi cepat dengan EDTA, bahan pengompleks, sitrat, dan tartrat sering ditambahkan untuk mencegah pengendapan hidrolisis logam. Untuk urutan titrasi langsung yaitu ada 1, aturan pH ion logam dengan buffer salmiak dengan pH 10. Yang kedua, tambah indikator EP dan masking agent. Yang ketiga, titrasi langsung dengan EDTA. Yang keempat, perubahan warna pada titik akhir disebabkan karena indikator terusir dari kompleks logam indikator. Yang kedua ada titrasi kembali. Titrasi ini digunakan untuk kation yang bereaksi lambat dengan EDTA atau bila indikator yang tersedia tidak cocok. Yang kedua, kation harus membentuk kelat EDTA yang sangat kuat. Yang ketiga, adanya kelebihan EDTA dititar kembali dengan larutan standar ion logam. Yang keempat, larutan standar yang dapat digunakan yaitu ada ZnCl2, ZnSO4, MgCl2, dan MgSO4. Cara titrasi kembali ini digunakan bila 1. Dalam larutan ada ion lain selain ion logam yang ditentukan, yang dapat mengendapkan ion logam yang ditentukan, misalnya OH- dan fosfat. Yang kedua, tidak ada indikator yang cocok untuk logam yang ditentukan. Yang ketiga, reaksi ion logam EDTA lambat. Selanjutnya yang kelima yaitu indikator. Beberapa indikator yang digunakan dalam titrasi kompleksometri yaitu 1. Areochrom Black T atau EPT. Indikator ini digunakan pada daerah pH 7-11. Dapat digunakan untuk penentuan kadar Ca, Mg, Cd, Zn, Mn, dan Hg. Kelemahan dari indikator ini yaitu larutannya tidak stabil, dan suatu kesulitan yang dialami indikator metalokromik adalah pembentukan kelat dengan logam yang tidak reversibel atau terlalu kuat. Bila hal ini terjadi, maka tidak dapat terjadi perubahan warna dan indikator kehilangan fungsinya atau yang disebut dengan blocking indikator. Yang kedua ada Murexit. Indikator ini sering digunakan untuk titrasi Ca2+ pada pH 12. 3. Jingga silenol.
yaitu indikator kompleks dengan logam memberikan warna merah. Keempat, indikator Chalmagit dapat digunakan sebagai pengganti IPT, karena Chalmagit lebih stabil daerah terjadinya pada pH 8,1 sampai 12,4 dan warna indikator bebasnya biru, mengalami blocking dengan Cu, Ni, Fe3, dan Al. Kelima, indikator arsenazo. Indikator ini digunakan untuk Ca maupun Mg, juga baik untuk literasi PB4 dengan ETDA. Keuntungannya yaitu tidak mengalami blocking oleh Cu2 dan Fe3 dalam jumlah kecil, dan bereaksi cepat sehingga terjadi perubahan warna juga lebih cepat. Keenam, indikator NaS digunakan pada pH 3 sampai 9 dan larutan yang asam NaS berwarna merah violet pada pH 3,5 ke atas berwarna merah jingga. Penggunaan NaS cukup luas dan dianjurkan untuk literasi Cu, CO2, Cd, Ni, Zn, Al dengan ETDA. Pembuatan larutan baku EDTA dan pembakuannya. Bahan yang digunakan ini adalah larutan ZnSO4 7H2O 0,05 m dan Na2EDTA 0,05 m, larutan dapar salmiak pH 10, dan indikator EBT. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah labu ukur, Erlenmeyer, botol kering, pipet, dan neraca. Pembuatan 1. Larutan baku primer ZnSO4 7H2O. ZnSO4 7H2O ditimbang dengan teliti, dimasukkan dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya ditambah 1-2 ml H2SO4 4N. Kemudian dihancurkan hingga tanda batas. Yang kedua, EDTA 0,05 dilarutkan Na2EDTA dalam Aquades. 3. Larutan dapar salmiak pH 10, yaitu 142 ml amoniak pekat dicampur dengan 17,5 gram NH4Cl, kemudian dihancurkan dengan Aquades sampai volume 250 ml, lalu pH-nya diperiksa, bila perlu ditambahkan HCl atau NH4OH sampai pH 10 kurang lebih 0,1. Selanjutnya indikator. Yang pertama, Eriochrome Black Tea, EBT, 1 gram EBT dihaluskan, digerus dengan 100 gram NaCl kering. Kemudian dihaluskan dan disimpan dalam botol kering. Pembakuan Na2EDTA dengan ZnSO4 7H2O. Larutan ZnSO4 7H2O 5 ml dimasukkan dalam Erlenmeyer dengan pipet, kemudian ditambah 1 ml dapur salmiak pH 10 dan kurang lebih 25 mg EBT. Kemudian dititrasi dengan larutan Na2EDTA sampai terjadi perubahan warna dari anggur merah menjadi biru. Kemudian volume Na2EDTA dicatat. Selanjutnya, penetapan sampel 1. Penetapan kadar magnesium. MgCl 5 ml dimasukkan ke Erlenmeyer dengan pipet.
Kemudian ditambah 1 mili larutan dapar salmiak pH 10 dari indikator EBT. Selanjutnya, dititrasi dengan Na2-EDTA pada suhu 400 derajat Celcius sampai terjadi perubahan dari merah anggur menjadi biru. Hasil: 1. Pembakuan Na2-EDTA dengan ZnSO4 7H2O. Yang pertama, 5 mili larutan ZnSO4 7H2O sebelumnya tidak berwarna dan sesudah tidak berwarna. Yang kedua, 5 mili larutan ZnSO4 7H2O ditambah 1 mili dapar salmiak pH 10 ditambah indikator EBT sebelumnya tidak berwarna dan sesudah berwarna merah anggur. Yang ketiga, 5 mili larutan ZnSO4 7H2O ditambah 1 mili dapar salmiak pH 10 ditambah indikator EBT ditambah titrasi Na2-EDTA. Sebelumnya berwarna merah anggur, sesudahnya berwarna biru, dan volumenya 6,2 mili. Penetapan sampel kadar magnesium. Yang pertama, 5 mili larutan MgCl sebelumnya tidak berwarna, sesudahnya tidak berwarna. Yang kedua, 5 mili larutan MgCl ditambah 1 mili larutan dapar salmiak ditambah indikator EBT, sebelumnya tidak berwarna, sesudahnya larutan berwarna merah anggur. Yang ketiga, 5 mili larutan MgCl ditambah 1 mili larutan dapar salmiak ditambah indikator EBT ditambah titrasi Na2-EDTA. Sebelumnya larutan berwarna merah anggur, sesudahnya larutan berwarna biru. Volumenya 11 mili. Perhitungan 1. Pembakuan Na2-EDTA dengan ZnSO4 7H2O. Diketahui M1 0,05 M, V2 6,2 ditambah 5 mili sama dengan 11,2 mili, V1 sama dengan 6,2 mili, ditanya M2. Jawabannya M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. 0,05 dikali 6,2 sama dengan 11,2 dikali M2. Kemudian 0,31 sama dengan 11,2 M2. M2 sama dengan 0,31 dibagi 11,2 sama dengan 0,278 M. Kedua, penetapan sampel kadar magnesium. Diketahui M1 0,05 M, V2 11 ditambah 5 mili sama dengan 16 mili, V1 sama dengan 11 mili. Ditanya M2. Jawabannya yaitu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2 sama dengan 0,05 dikali 11 sama dengan M2 dikali 16. 0,05 sama dengan 16 M2. M2 sama dengan 0,55 dibagi 16 sama dengan 0,034. Yang ketiga, kadar magnesium 2. EDTA dikali NEDTA dikali PEMG plus 2 dibagi VMG plus 2 sama dengan 11 dikali 0,05 dikali 24 sama dengan dibagi 5 sama dengan 2,64 gram. Aplikasi titrasi kompleksometri menurut Farmakope Indonesia. Titran dinatrium edetat. Yang pertama, timbang lebih kurang 1,8612 gram dinatrium edetat, lalu masukkan ke dalam lampu beker, kemudian dilarutkan dalam 40-60 ml Aquades, kemudian dipindahkan
secara kuantitatif ke dalam labu dan ditambahkan air sampai 100 ml. Kemudian dikocok homogen dan maka diperoleh larutan 0,05 m atau 0,1 N. Larutan uji. Timbang sejumlah sampel setara dengan lebih kurang 10.000 mg aluminium hidroksida, masukkan ke dalam gelas piala 100 ml. Kemudian ditambahkan 20 ml air, aduk dan tambahkan secara perlahan 30 ml asam klorida 3N. Kemudian, jika perlu, panaskan secara perlahan hingga larut. Dinginkan dan saring. Masukkan ke dalam labu ukur 200 ml. Kemudian, cuci penyaring dengan air, masukkan ke dalam labu ukur, encerkan dengan air sampai tanda. Farmakope Indonesia 2014. Perhitungan titrasi kompleksometri. Berikut merupakan tabel dari sampel volume awal, volume akhir, dan volume pemakaian. Rumus MP kali RAL kali FP per mg sampel dikali 100%, di mana VB merupakan volume blanko, PS merupakan volume sampel, MP merupakan molaritas EDTA yang digunakan, ARAL 27, FP merupakan faktor pengenceran, dan mg merupakan berat sampel yang ditimbang dengan satuan miligram. Persen AL sampel A sama dengan kurung buka 27,50 dikurangi 26,45 kurung tutup dikali 0,05 kali 27 kali 250 per dibagi 10 dan semuanya dibagi 10.000 kemudian dikali 100.000. Hasilnya dikali 100%. Hasilnya 0,354%. Persen AL sampel B sama dengan kurung buka 27,50 dikurangi 26,30 tutup kurung dikali 0,05 kali 27 kali 250 per 10 dan semuanya dibagi 10.000 kemudian dikali 100%. Hasilnya 0,405%. Persen AL sampel C sama dengan kurung buka 2750 dikurangi 26,10 tutup kurung dikali 0,05 dikali 27 dikali 250 di per 10 dan kemudian semuanya dibagi 100.000 lalu dikali 100%. Hasilnya yaitu 0,4725%. Persen AL sampel D sama dengan kurung buka 27,50 dikurangi 26,50 tutup kurung dikali 0,05 dikali 27 dikali 250 dibagi 10. Dan semuanya dibagi 9.840 dan dikali 100%. Hasilnya 0,343%. Persen AL sampel E sama dengan kurung buka 27,50 dikurangi 27,30 kurung tutup dikali 0,05 dikali 27 dikali 250 per 10. Semuanya dibagi 8.690 lalu dikali 100%. Hasilnya 0,078%. Persen AL sampel F sama dengan kurung buka 27,50 dikurangi 26,40 tutup kurung dikali 0,05
kali 27 kali 250 dibagi 10. Semuanya dibagi 9.980, lalu dikali 100%. Hasilnya 0,372%. Persen AL obat mah sama dengan kurung buka 27,50 dikurangi 21,60 kurung tutup dikali 0,05 dikali 27 dikali 250 dibagi 10 dan semuanya dibagi 700. Kemudian dikali 100%, hasilnya 28,446%. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.